Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3 kelas 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Di pertemuan kedua ini membahas masih mengenai percobaan, di mana sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai unsur-unsur dalam percobaan, yaitu ada 3. Yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama mengenai niat. Niat merupakan sikap batin yang dimiliki oleh seseorang yang berniat melakukan kejahatan dengan niat tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini terdapat perbedaan pendapat mengenai permulaan pelaksanaan dengan perbuatan pidana. Menurut Ares Hoggerad atau suatu putusan MA dari negeri Belanda pada tahun 1934 mengenai pembakaran rumah, contohnya yaitu pembakaran rumah di mana A dituduh berniat membakar rumah B atas persetujuan B, di mana A telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di dalam rumah B. Lalu A menghubungkan sebuah tali kepada kompor gas yang dimana akan mudah menyambar api jika ditembakkan. Sebelumnya A mengeluarkan barang-barang yang tidak mudah terbakar dan melumuri setiap barang-barang yang ada di dalam rumah B tersebut dengan bensin. Karena bau bensin yang menyengat, kemudian banyak orang-orang yang mendatangi rumah B. Karena banyaknya orang tersebut, A tidak melanjutkan aksinya untuk membakar rumah B. Dalam kasus tersebut, maka A dikenai hukuman kasus percobaan membakar rumah B dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Namun A melakukan banding hukuman kepada pemerintah, yaitu di mana dia menyimpulkan bahwa perbuatannya tersebut bukan termasuk ke dalam permulaan pelaksanaan, namun masuk ke dalam permulaan persiapan, karena perbuatan tersebut jauh dari untuk berniat melakukan pembakaran rumah. Untuk itu, maka pemerintah Belanda pun menyimpulkan bahwa perbuatan A tersebut memang termasuk ke dalam permulaan persiapan, bukan permulaan pelaksanaan, sehingga A tidak dijatuhi hukuman apapun. Lalu yang ketiga mengenai pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Itu ada 3 macam. Yang pertama adanya penghalang fisik, yang kedua akan adanya penghalang fisik, dan yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Selain itu ada juga pemberhentian pelaksanaan itu karena kehendak sendiri, yaitu yang pertama pengunduran diri secara sukarela, yang kedua tindakan penyesalan. Lalu selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu ini muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak mampu ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama ada tidak mampu mutlak atau absolut dan ada tidak mampu relatif. Pemidanaan terhadap percobaan ini yaitu yang pertama apabila suatu kasus dinyatakan sebagai kasus percobaan, maka kejahatannya diatur pada pasal 53 ayat 2 mengenai maksimum pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku ini adalah dikurangi 1/3. Yang kedua ada menurut pasal 53 ayat 3 mengenai ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum dipenjara selama 15 tahun. Lalu selanjutnya mengenai
percobaan di luar KUHP, di mana suatu percobaan yang di luar KUHP ini maka pidananya diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi perbuatan tersebut. Contohnya yang pertama mengenai undang-undang tentang tindak pidana korupsi, maka kasus percobaannya diatur oleh undang-undang tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.